Oke, halo guys, berjumpa lagi dengan gue Gustian Chandra. Jadi kali ini kita bakal mainin Hyperfront lagi ya guys ya. Tapi sebelum kita mainin, gue mau ucapin terima kasih dulu buat video Hyperfront sebelum ini yang gameplaynya karakter Phantom, dimana itu mencapai 600 view, dan gue pas itu senang banget guys ya. Gue sampai kabarin ke adik gue segala macam gitu. Pokoknya gue senang banget, dan gue terima kasih ke kalian yang udah support channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Dan gue juga mau bilang sorry banget kalau ada beberapa komen yang gak kebalas. Dan gue juga mau infoin kalau Hyperfront ini secara misteri kemarin ada yang komen di gue minta link download buat Hyperfront, dan gue tiba-tiba cari di Play Store, gamenya hilang. Secara misterius hilang gamenya, nggak tahu kayaknya ditarik ulang, soalnya dituduh plagiat plagiat sama mirip kayak Valorant. Memang secara gameplay game ini mirip Valorant ya guys ya, cuman karakternya di sini skillnya 3, di Valorant skillnya 4 gitu, tapi ya overall hampir mirip gitu. Tapi menurut gua sih oke-oke aja guys ya. Dan mungkin ditariknya karena Valorant Mobile mau rilis ya sih, nggak setahu gue ya, sorry kalau salah. Setahu gue karena Valorant Mobile mau rilis, dan game ini gameplaynya mirip Valorant, terus gamenya ditarik dari Play Store. Di tab juga gue cari gak ada, adanya di Google itu pun pakai APK Pure. Tapi kata viewers gue itu kalau download pakai APK Pure itu bisa jadi gagal gitu. Seperti itulah. Oke, jadi sorry banget, tapi kalau karena gue udah download, gak tau kenapa gue masih bisa mainin gitu. Tapi kayaknya ketemunya beberapa bot deh, soalnya ada yang sering AFK dan segala macam gitu. Oke, back to the topic. Jadi kali ini gue bakal tunjukin replay ya. Gue gak mainin soalnya gue janjinya gue bakal tunjukin replay, karena kalau gue main sambil record, gue mainnya keganggu karena ada kabel casan ini. Jadi ganggu banget, jadi gue mainnya gak optimal. Gue bakal tunjukin replay permainan Hyperfront gue pakai si Blood Armor. Kemarin gue udah cobain si Blood Armor ini, dan menurut gue dia cukup bagus. Gue suka banget dia ini seperti Reyna di karakter Valorant, dimana dia habis nge-kill itu dia bakal bisa nge-heal diri sendiri itu. Oke, dimulai dari dia ini tipenya, dia ini tingkat kesulitannya 2. Menurut gue lebih suka pakai dia ketimbang pakai si ini ya. Soalnya walaupun tingkat kesulitannya 1, tapi dia gak ada style apa-apa, stylenya tidak ada. Dia cuma tipe penyergap gitu doang. Dan ultinya ini ultinya Thunder Wings ini rada susah diarahin menurut gua. Oke, itu nanti si Thunder Wings bakal kita review nanti ya. Back to the Blood Armor. Blood Armor ini tingkat kesulitan 2, dan dia ada stylenya. Dia bisa nge-heal mandiri sama unbeatable, tidak terkalahkan ya guys ya. Itu didapat dari skill 2 sama skill ultimate-nya. Oke, kita mulai dari skill satunya dulu. Dia ini imba banget guys ya. Dia bakal punya 2 buah ledakan energi yang kalau dia lempar bisa mantul ke tembok, terus bakal ngebutain musuh, tapi juga bisa ngebutain kita gitu. Jadi harus dilempar waktu yang tepat. Skill keduanya, setelah kita ngebunuh atau dapatin assist, kita bakal dapat merah-merah gitu. Dan ketika kita pencet skill 2-nya, kita harus dapatin assist atau kill 2 gitu. Kalau kita dapat kill 1 lagi dapat assist gitu, udah kan. Nah, kita punya 2 energi, dan 2 energi itu bisa dikonversikan menjadi darah. Tuh, habis dipencet, darah kita full lagi itu di bawah. Oke, yang yang dikatakan tidak terkalahkan di sini di skill ultimate-nya guys ya. Di skill ultimate-nya nih, ketika dia down mati, ketika kita hidup kita bakal pakai skill ini, tubuh kita bakal jadi merah nih. Nih kita bakal lihat target kita jadi merah. Selama durasi itu kita dapat kecepatan ngisi peluru, reload ya. Dapat kecepatan ganti senjata, dapat kecepatan nembak, dan jika terbunuh kita bakalan jatuh ngedown kayak gini. Dan selama kita ngedown itu kita dikasih waktu sekitar 8 detik buat hidup kembali gitu. Waktu kita jatuh ini kita punya 400 darah.
400 darah. Kalau musuh gak berhasil ngebunuh kita, bunuh kita dan beras itu, kita bakal hidup lagi dan darah kita bakal full lagi gitu. Oke, langsung aja. Tadi replaynya udah gue download di sini. Walaupun gue akui game ini kalah karena ada dua tim gue yang AFK gitu. Oke, ini replaynya. Oke, dari draft tim, dari pick-pickan hero tim gue aja udah jelek banget guys ya. Gak ada elixir, jadi gak ada tukang heal. Adanya dua pengawal itu si Valkyrie sama si Ice Snow. Oke, dimulai dari sini kita lihat dari POV gua ya. Oke, ini POV gua. Oke, kecepatannya gue naikin ke kali 2 ya. Oke, di sini gue beli armor ya guys ya, pakai strategi biasa. Strategi ngehemat dulu. Jadi gue kalau biasanya kan strategi yang kedua gue bakal beli senjata. Kalau di sini gue bakal beli armor doang. Set itu. Nah ini yang skill yang ngeblendnya itu bisa kena diri kita sendiri. Oke, di sini gue rotasi, gue mau coba masuk, tapi gue mati di sini guys ya, karena gue terlalu barbar masuk sendiri di celah yang kecil. Ternyata udah ada musuh yang nungguin gitu. Dan ini gue gak tahu tim gue lagi ngapain. Oh, mereka udah masuk ke A, mencoba ngeplan. Ini Ice Snow-nya setup dulu. Dia nge-setup, tapi sayangnya dia mati. Sisa sifat arrow-nya di sendiri, dia juga mati. Ronde pertama kami kalah. Nanti bakal ada dua anggota tim gue yang AFK guys ya. Gitu. Jadi gamenya pun juga akan jadi berat banget. Ini gue cepatin kali 3. Gue beli UMP, senjata paling murah, karena ronde sebelumnya kita kalah guys ya. Jadi duit kita tidak terlalu banyak. Oke, kali ini gue ke tengah, gue ke mid, gue lempar spiral energinya, karena sebelum ngeras itu sebaiknya kita nutupin pandangan musuhnya. Oke, di sini gue jaga-jaga takut ada musuh datang. Oke, di sini peluru gue miss semua nih. Itu gue ngebutain musuhnya, ngebutain teman gue, sama ngebutain diri gue sendiri. Untungnya berhasil di-kill. Oke, di situ gue pakai skill 2 gue yang heal. Oke, di sini gue ngecoba inisiatif buat buka zona-zona, karena musuhnya tinggal sendiri ya. Oke, kita menang ya guys ya. Poin 1 sama. Di sini gue main jujur gak terlalu jelek-jelek banget, gak terlalu bagus-bagus ya, standar lah. Gue kill 13 mati 13 singkat gue. Oke, ronde mulai. Gue langsung gue butain musuhnya. Di sini gue tahu musuhnya udah buang ulti. Si Black Armornya udah buang ulti tadi, dia jatuh. Gue berusaha bunuh ya, supaya gak bangkit lagi Black Armornya, tapi sayangnya gue dibunuh. Oke, gue tengok replaynya dari laptop aja, biar mata gue tetap ke sini ya guys ya. Padahal gue baru update aplikasi recordingnya, siapa namanya, on OBS nya, jadi gue rada pusing sama setupannya sebenarnya. Oke, udah planting. Ini kayaknya ada musuh di arah Valkyrie nih. Oke, headshot. Masih ada satu musuh lagi dari sana. Itu elixir musuh. Oke, headshot. Bagus banget. Di sini gue udah mati ya guys ya. Oke, get ready. Ini gue beli senjata seperti biasa. UMP seperti gue udah beli vector. Artinya udah ada duitnya, udah lumayan banyak. Oke, start. Gue bakal cepatin kalau lagi beli senjatanya, dan gue bakal pause ketika udah di sini gue hancurin robotnya dulu. Oke, nice. Gue diras itu udah ulti. Siapa ini yang bisa lempar granat ini? Udah ulti.
Di sini gue coba mau masuk lagi, gue lempar skill satunya lagi buat ngebutain musuhnya, tapi ternyata gue ngebuta sendiri. Di sini kalau nggak salah gue jelek, gue mati kalau nggak salah. Oh nggak mati, gue nge-heal soalnya. Oke, headshot gue dapet kill di sini. Bukan gue yang pegang bomnya kan. Oke, kami menang dengan nge-kill ya, bukan plan. By the way, vektor gue ini udah skinnya gitu, dan harusnya di kemarin kalian udah tahu sih. Dan gue suka banget pakai ya senjata yang gue suka vektor gitu. Harusnya kalian dapatin karena udah ada skin jadi lebih senang lah pakainya. Tapi karena gameplay Hyperplane hampir selesai guys ya, karena sisa satu karakter yang kita bisa review dan gamenya juga ditutup ya guys ya. Kita coba lihat ke depannya. Gue masih ada seminggu lagi, gue masih ada 2 minggu lagi ujian, jadi kita bakal lihat ke depannya. Di sini gue nge-lag. Oh ya, di sini gue nge-lag guys. Di sini gue nge-lag. Ping gue tiba-tiba turun tuh. Ada musuh datang dari belakang, gue mati. Di sini gue nge-lag, sumpah. Di sini gue nge-lag, ping gue tiba-tiba turun. Teman gue sisa 2. Oh, ini AK. Ini si ininya si Stormnya AK. Kalah. Kalau nggak salah AFK itu berarti Storm sama si Storm sama si ini, 2 orang ini nanti AFK gitu. Oke, balik ke POV gue, kita cepatin. Oke guys, jadi gue mau kasih ini sambil rondenya jalan ya guys. Kalian sambil lihat detail skill-skillnya, kalian udah tahu harusnya. Oke, nice. Gitu gue dapat assist ya guys, soalnya gue bantu ngebutain musuhnya. Gue mau kasih tahu gue masih 2 minggu lagi ujian, dari tanggal 30 ini hari Senin dari upload ini sampai ke nanti sampai ke tanggal 10 nanti, 2 minggu ya guys ya. Habis itu kemungkinan besar gue ada libur seminggu. Gue ada libur seminggu itu dari tanggal 13 ke tanggal 17 itu libur seminggu. Habis ujian biasanya untuk orang susulan gitu. Gini, perjanjiannya gini kan, ini kan gameplay Hyperplane pertama si Blood Armor udah gue upload nih tanggal 30. Nanti tanggal hari Kamis tanggal 2 gameplay Hyperplane yang kedua bakal gue upload tentang si Thunder Wings. Bakal gue upload si Thunder Wings. Habis gue upload itu, gue bakal kasih jeda seminggu buat game ini. Kalau misalnya game ini tidak balik ke Play Store dan tidak ada updatean dan tidak segala macam, kalau udah dihapus dari Play Store berarti game ini udah pasti gak bakal update dong gitu kan. Jadi gue bakal kasih kesempatan seminggu ke game ini. Kalau beragam gak ada di Play Store, gak ada updatean, berarti kalian apa yang gue mainin kalian gak bakal bisa ikutin kan. Karena jujur gue nonton YouTuber itu yang dia main gue bisa ikutin. Contoh kayak gue nonton orang main ML atau orang main Magic Chess gitu, dan pastinya gue pengen coba gitu seberapa menarik permainannya gitu. Kalian juga yang komen kemarin di video yang Phantom, harusnya kalian juga tahu gitu. Kalian bang minta link download ya, karena gue tahu perasaan kalian pengen coba main, kalian pengen coba rasakan sensasinya sendiri gitu. Tapi karena game ini gak ada di Play Store, terus kalau udah bakal gak ada di Play Store berarti gak bakal update, gak bakal ada update gitu. Nah itu yang ada kurangnya gitu. Oke, di sini posisi 33 bisa si Ice Snow. Kalau gak salah menang, ini kalau nggak salah kalah dia reload. Oke ya, dia reload. Jadi habis konten ini sama konten Thunder Wings selesai, gue bakal kasih jeda 1 minggu dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Kalau game ini tidak balik ke Play Store, soalnya kalian nonton ya, soalnya viewsnya kemarin lumayan banyak dan kalian kayaknya menantikan Hyperplane gitu. Dan kalau viewsnya tidak begitu banyak, berarti gue bakalan hapus game ini. Kemungkinan besar kita bakal main Apex Legends Mobile atau atau kita mainin Valorant Mobile nanti. Ditunggu aja pokoknya.
Dan juga gue mau kasih tahu kalau Pokemon Unite jujur gue belum mainin, soalnya gue belum dapetin vibes-nya lagi, gue belum dapetin kesenangan gue. Oke, udah ganti posisi ya. Sekarang gue posisinya yang defend, mereka yang ngeplan. Gue ketahuan sama drone di sini. Di sini gue berhasil bunuh nih, Di sini gue gak beli armor, gue beli senjata. Di sini gue berhasil keburu, ya. Yeah. Terus gue nge-heal, jarang gue ngisi lagi. Di sini gue rela rabun nih, gue gak nampak musuhnya tadi ada di sini. Dia muter sekali lagi ngecek siapa tahu ada musuh yang ngecamp di sini kan. Dia musuhnya satu. Sorry guys, belakangan tidur gue gak terlalu enak, ada susah tidur. Oke, sejauh ini masih menang ya guys ya, oke. Berarti kalau menang gue bakal beli vektor dong. Ya, gue bakal beli vektor. Tugas gue di sini jaga tengah guys ya. Gue jaga, karena kalau orang mau masuk ke B pasti seperti teori Mobile Legends gitu. Kalau kalian mau tertal di bawah, kalian pasti nge-clear atas sama clear mid dulu gitu. Biasanya gitu, ngamanginin lane paling jauh gitu. Kalau orang mau ngeplan ke B, pasti musuhnya masuk dari tengah sama masuk dari B. Harusnya seperti itu. Oke, di sini gue udah pakai spiral skill gue, musuhnya ada masuk. Untung dia mati, entah dibunuh sama siapapun nggak. Oh, dibunuh sama teman gue, Valkyrie. Untuk backup yang sangat bagus. Di sini gue kena skill satunya blood armor musuh. Di sini gue ngebarbar sendiri, gue yang berhasil ngebunuh satu. Habis itu nge-heal, mundur bentar, HP-nya lagi ngeregen ya. Seperti regen HP-nya si. Oke, gue dapat assist di sini, dapatin aura merahnya lagi gitu. Harusnya aura merahnya itu bisa dilihat sama player lain harusnya. Kayak Reina di Valorant gitu. Kalau dia lagi nyerap darah kan, Reina Valorant, harusnya kan itu kan bisa dilihat musuh tertariknya kemana gitu, yang darahnya itu. Setahu gue sih gitu. Oke, nice, menang di sini ya, menang dengan ngekill. Di sini si Ice Snow-nya ini dia tugasnya lebih dia jujur gak terlalu ngapa-ngapain guys ya. Dia tugasnya lebih kalau ada musuh dia bakal ice wall gitu. Maksudnya dia jarang rotasi gitu. Dia bakal diam doang di A gitu. Dia bakal setup ice wall kalau musuhnya mau masuk. Bakal lemparin skill satunya kalau musuhnya mau masuk juga. Dia setup doang, jadi jarang mau apa. Di sini gue rada telat ke midnya. Gue lempar skill satu gue. Itu jujur gue asal lempar doang tuh. Karena gue pengen tahu kan ada musuh atau kagak. Di sini gue mati kalau nggak salah, gue rip aim. Dia ada pakai skill satunya. Ada musuh di situ, reload dulu. Jujur gue main game kayak gini kebanyakan reload ya guys ya. Dia udah lempar granatnya, gue kena tapi gue balik dulu. Di sini gue mati harusnya. Oh, gue nge-heal dulu. Tapi mati gak ya? Oh iya, gue mati. Kalah aiming. Oke, teman gue sisa 2. Kita tengok dari POV Valkyrie ini jujur si Valkyrie ini jujur jago ya guys ya. Gue akui Valkyrie-nya ini jago. Oke, nice GG. Dia kena granat. Dia buka shield. Setupnya cukup bagus. Headshot nih musuhnya. Oh enggak, dia yang kalah. 10 second left. Musuhnya gak ngambil bomnya. Kami menang. Just. Kalau musuhnya Miza gitu, bomnya jatuh di A, dia telat rotasi, udah selesai guys.
Jadi mending kalian kalau benar-benar mau plan di satu tempat, kalian ambil tengah sama zona itu, biar kalian contoh kalau bomnya jatuh di mana, kalian nggak terlambat buat ngambil bomnya. Oke, kita lihat dari POV gue. Ya, tugas gue cuma di sini, guys. Tugasnya cuma di sini. Karena gue tahu pasti bakal ada si itu yang lempar granat ini. Pasti bakal ada musuh yang ini nih. Nih, yang bisa ngedrone ini. Gue udah tahu banget dia selalu ada tengah, dan teman gue FK1 tuh. Si siapa namanya? Gue lupa. Itu pokoknya AFK. Ini mati ya, ini mati. Ini yang paling atas ini FK1. Di sini gue udah sampai ke tempat musuhnya, tapi gue gak mutar ke B, itu salah gue. Gue kira mereka masuk ke A. Di sini jelas gue gak lihat map ya guys ya, gue buta map gitu. Gue harusnya tahu zona A nya kosong, langsung ke B dari tengah. Di sini gue nyalain ulti, masuk, gue udah tahu pasti ada musuh di sini. Gue mati. Kalau kalian main di map ini pasti ada musuh yang sembunyi di sini, pasti guys. Soalnya ini tempat enak banget, orang datang. Ya di sini gue ultimate-nya tidak sia-sia, gue berhasil hidup kembali. Musuhnya ternyata ngeplan di A guys ya, bukan di B. Kami terjebak di situ karena tadi kami udah dari A nggali. Salahnya sih gue rotasinya itu kejauhan, nggak dari tengah aja. Gue malah putar ke base musuhnya ya, supaya jaga aman ya guys ya, tidak rugi uang juga. Mending gue save gitu, gue kali duain biar cepat. Oke. Untuk mempersingkat durasi juga ya. Dan gue berharap video ini bakalan 600 view lagi, tapi mungkin beberapa kalian akan nggak nonton lagi. Di sini gue langsung mati guys ya, di headshot ya, karena gue gak lihat dulu, gue gak jalan pelan-pelan, gue langsung lari gitu, jadi step juga kedengaran sama musuh. Dan jadi gue harapannya, gue habis upload video ini, gue berharap bisa 600 view lagi. Kalau pagi ini gue cek 600an view ya. Triple kill, kemudian sisa 2 dia bisa quadran kill. Musuhnya di ngeplan di B ternyata. Ini kami sering tim kami sering dibodoh-bodohin kayak gini nih, gara-gara ada 2 yang AFK. Harusnya sekarang udah 2 AFK tuh. Si yang paling atas sama yang tengah ini AFK, yang paling atas juga AFK tuh. Bisa kami bertiga, 3 lawan 5, itu pun kami cukup bisa bertahan. Di sini pokoknya gue mati terus di C, di mid ini ternyata gue sering mati. Soalnya di geng 2 orang terus. Musuhnya udah ngeplan, tim kami 1 orang. Di sini dia berhasil nge-clutch nih. Dia membunuh flashnya nih. Flashnya masuk, lompat, oke, double kill. Belakang ada orang juga triple kill. Dia terlambat nge-defuse nih. Dia mati karena dia mati terhormat lah. Tidaknya dia mencoba nge-defuse bomnya di detik-detik terakhir gitu. Sini gue masih nunggu Black Vector. Gue gak tau kenapa gue suka Vector ya guys ya, tapi kalau kalian duitnya banyak, di sini kan ada max duitnya 8.000. Kalau duit kalian 8.000, pokoknya bakal tetap 8.000 gitu. Di sini gue berhasil nukar 1, gue berhasil ulti, gue maju, gue jatuh di sini. Kalau gak salah gue mati, ya gue mati. Kayaknya gue udah bunuh 2 orang tadi kalau salah.
Ini 7-7 seri. Masing-masing tim harus menang 2 poin lebih di atas. Contoh kalau ini 7 berarti yang harus menang itu 9 gitu, 9-7 harus, pokoknya harus lebih 2 poin gitu. Di sini kami cukup sengit ya guys ya, walaupun anggota kami tiga orang, 3 versus 5, tapi mereka ada healer, kami cuma bertiga nih. Ini cukup sengit pokoknya. Set. Ini gue maju dengan bodoh. Oke, untung gue dapat assist, bisa ngeheal lagi. Di sini untungnya kami kompak dan musuhnya tidak jaga B ya. Di sini kalau nggak salah kami kalah ya guys ya. Kami mati, mereka udah di harusnya. Oh enggak, di sini menang sepertinya. Ya menang. Ya. Walaupun senjatanya walaupun mati karena ledakan bom. Oke, di sini POV gue lagi. Seperti biasa Blade Vector. Tuh guys, jadi kalau kalian tetap max-nya 8.000, pakai tetap 8.000 gitu. Jadi mending kalau kalian kalah beli Vector. Kalau menang terus, gue saranin beli AK atau M4 gitu, terserah kalian, senjata kalian suka lah. Tapi kata kenapa gue suka Vector gitu, karena nembaknya stabil. Di sini gue kasihkan di tengah, jalan sana sini karena musuhnya udah masuk nih. Ya, gue mati bodoh. Musuhnya udah berhasil masuk semua. Posisi 8 sama. Ini ronde ini kami kalah guys ya, udah pasti kalah karena 3 lawan 1. 3 lawan 5. Tidak bisa berharap banyak juga. Dan guys, meminta maaf kalau kemarin hari Sabtu atau Minggu konten Pokemon Violet tidak diupload karena oke, di sini gua nge-heal lagi pakai skill 2. Basically hero ini enak, gue kaget hero ini mainnya cukup enak, cuman skill satunya yang gue kurang pandai makainya guys ya. Di sini gue RPM banget, tuh si apanya nggak mati. Oke, kami rata di sini guys ya. Tuh kami dimain-mainin sama musuhnya. Ya, gue mau minta maaf kemarin hari Jumat atau hari Sabtu atau Minggu konten Pokemon Violet belum diupload. Itu harusnya udah tamat ya guys ya, udah episode terakhir. Sorry banget tidak gue upload, soalnya gue lawan championnya itu level champion. Oke, sorry guys, tadi laptopnya tiba-tiba mati guys ya. Ya biasa guys ya, laptop kentang.
Oke, kita lanjut. Ini masih di ronde yang sama seperti tadi. Oke, nice. Di sini gue habis biasa gue jaga mid, lempar spiral energi, maju ya guys ya. Sini si apa musuhnya sibuk kendaliin drone-nya. Sabar guys, gue pause dulu, soalnya nggak sinkron ya guys ya. Oke, nice, gue lanjutin lagi. Sorry guys, gue pause dulu ya, like soalnya. Oke guys, mari kita tes lagi. Play. Oke guys, di sini gue mati ya. Dan musuhnya menang, udah menang guys ya. Sini gameplaynya udah selesai. Di match terakhir kami kalah masuk pertama. Jadi musuhnya berhasil ngeplan. Tim kami juga rata gitu. Oke guys, jadi sekian dulu buat gameplay Hyperfront kali ini. Sorry banget kalau tadi ada masalah teknis ya guys ya. Laptopnya tiba-tiba mati, itu memang laptop ini memang sering kayak gini guys ya. Soalnya laptopnya udah lama, jadi ya mohon dimaklumin. Tapi setidaknya gue udah tunjukin jelas info tentang karakter ini. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue mau minta maaf, sebelumnya gue mau ucapin terima kasih dulu buat 600 view di video gameplay Phantom. Dan terima kasih bagi yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, yang udah share. Gue terima kasih banget sama kalian. Terima kasih udah mendukung channel ini. Ya balas jasanya mungkin gue bisa janjiin kalau nanti kita udah mulai live streaming, kalian viewers awal gue ini gue bakal jadiin moderator gitu. Kalau kalian masih ada gitu, kalau kalian masih tersetia sama channel ini, gue ucapin terima kasih. Dan untuk yang kedua, gue mau minta maaf, kemarin di hari Sabtu atau hari Minggu konten Pokemon Violet tidak gue upload karena ketika gue lawan championnya gue kalah level Pokemon gue masih 50-an, level musuhnya udah 60-an guys ya, udah beda jauh. Jadi kemungkinan besar gue bakal leveling dulu, dan konten Pokemon Violetnya kemungkinan besar bakal gue upload minggu ini, tamatnya bakal minggu ini gitu. Dan untuk konten Hyperfront tinggal satu hero lagi yang belum gue review, yaitu si Thunder Wings ini. Berarti untuk konten Thunder Wings bakal diupload nanti ketika hari Kamis ya guys ya, karena Senin besoknya Tom and Jerry Chess, hari Rabu kemungkinan RNT TV, Jumatnya kemungkinan bakalan Senin Hyperfront, Selasa Tom and Jerry